Sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Iksan bahwa malam hari ini setelah secara adat masuk ketemu di rumah adat, tadi juga kami sebelum ke rumah adat diterima dulu di jendela. Saya ada orang berkata bahwa Pak Lukman ini tidak mendapatkan partai. Lalu pertanyaannya adalah, sehingga Pak Lukman dan Pak Sakarius Paun sudah menentukan pilihan dari awal bahwa beliau berdua ini maju dari independen. Artinya bahwa maju atas dukungan langsung masyarakat, termasuk masyarakat Pila Walam Hala. Minta maaf, dalam hal ini gue harus panggil dengan Nana. Karena saya punya nenek perempuan, gue dari suku Tokan. Dari suku Tokan, gue nenek KDAP. KDAP gue nenek Memetro. Dalam hal. Dalam hal. Gue emak, suku Heringguir. Dari Beburat, tapi Heringguir juga, gue nanak juga banyak di dalam hal. Minta maaf, barangkali mungkin ada di itu hampir Kopo sekarang ini mungkin saya bukan nanak. Cuman dan Pak Sakarius Paun untuk pemilu 2024 nanti. Sampai dengan 2020. Pak Lukman untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada tidak ada sekarang ini. Isi hatinya seperti apa, mengharapkan seperti apa. Saya persilakan Pak Lukman, setelah itu langsung kepada Pak Sakarius Paun sekaligus memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Doa juga nasihat daripada orang tua kita di sini. Tahun 2017 saya yang selama itu ada di Kalimantan Barat 40 tahunan lebih, mulai dari tahun 81, saya melihat bahwa mengapa Flores Timur kita ini dibandingkan dengan kabupaten yang lain, daerah yang lain begitu tertinggal. Baik dari segi pendidikan, kesehatan, juga perekonomian kita dan lain sebagainya. Sehingga kala itu saya bilang saya maju. Dan majunya saya waktu itu bersama wakil saya dari Solo, Pak Marian. Sehingga nama tagline kami adalah Lukman Marian. Sekarang Lukman datang bersama Pak Sakarias dengan tagline itu tadi yang tadi diungkapkan, Laskar Ribuan. Dan Lukman Sakarias untuk Ribuan. Saya datang kembali kedua ini setelah saya melihat kok Flores Timur tidak semakin baik, kok malah semakin mundur. Pendapatan asli daerah kita, PAD kita menurun, hanya 40-an, tetapi menjadi terpuruk. Maka untuk itu saya melakukan evaluasi diri dengan tim. Tahun saya sudah jelajah Solo, Adonara, Ganjeng, Flores Timur Daratan. Malam hari ini saya berbahagia bersama Pak Saka bisa memasuki bumi Lama Hala ini. Semoga Tuhan memberkati kita ya. Bahwa kali lalu itu memang Tuhan, saya yakin Tuhan bilang Lukman, kau jangan dulu jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin sekaligus pelayan. Supaya masyarakat kita itu sadar yang mereka pilih itu kali itu berbuat baik atau berbuat dosa. Maka saya sekarang sudah enak. Doa mana-mana mereka semua berteriak, Bapak. Solo, Adonara, Flores Timur Daratan, kami perlu berubah. Melihat keadaan nyata selama 5 tahun bahkan sampai 10 tahun yang lalu, perlu perubahan. Anak-anak muda juga demikian, kami perlu Bapak berubah. Pengangguran terjadi di mana-mana. Maka ya saya sangat senang bisa menghadapi mereka semua dalam situasi ideal. Itu Bapak, saya maju. Saya sampai di tempat Lampunglah, saya melihat di sana mereka bilang, Bapak, memang di mana-mana saya pergi ada keluhan, ada masukan. Tapi saya orang yang tidak mau untuk menawarkan diri, saya bantu apa. Tapi kalau dari masyarakat memerlukan dan sebagainya, saya terbuka sepanjang saya bisa. Karena saya ini orang swasta, ya artinya sudah pensiun, dulu pegawai, ya. Tapi dengan ada sedikit rezeki di tanah orang, saya mau membagi rezeki. Jadi selama 3 tahun saya keliling, termasuk di Lampung, contohnya, ya. Saya masuk situ orang tua-tua baik dari pihak Muslim maupun Kristen mengeluhkan, Bapak misalnya masjid belum kami jadi atau segala macam. Saya bilang paling tidak saya membagi juga di gereja. Sudah, saya bantu.
kita gereja adil seperti itu. Begitu juga anak-anak muda, mereka mau bikin stadion, saya bantu, saya bilang akan saya ingin perhatikan, saya tambah lagi kalau sudah berkembang. Bisa di Mangaleng, ibu-ibu mereka minta ya apa kaitannya dengan minyak, mesinnya tidak, saya bantu. Di Solo juga begitu, saya di Palaweli mereka mau membuat kapela untuk Bunda Maria, saya bantu juga. Demikian air minum, Bapak kami harus tunggu satu tahun lagi dari dana desa baru kami bisa punya air minum. Padahal kami setiap hari air minum sangat penting. Lalu apanya yang rusak? Kan ada tuh rumah kami ini mengalami kerusakan pada apa namanya itu, dinamonya. Sudah dinamonya berapa tuh supaya kalian cepat ini? Tadi sudah diungkapkan Pak Saka ini dari kepala dinas DPO itu jembatan. Saya juga ada sebagian besar, saya punya pengalaman. Saya juga adalah kepala dinas DPO di tanah orang. Kalau di tanah orang ya kita tahu ya kan, pasti penuh persaingan. Tetapi Tuhan memberkati seorang anak NTT bisa menjadi pejabat di tanah orang. Bahkan bukan itu, bapak-bapak juga bisa membaca di situ. Saya bisa menjadi seorang anggota DPRD di tanah orang juga. Saya juga memiliki usaha ya di bidang ya usaha tertentu, apakah karet, sawit, juga sedikit ya emas saya kerjasama. Ya. Juga di sini kopra saya kembangkan di Kalimantan. Di sini juga yang porak-poranda yang rusak kita harus mengakui pasti ada kelebihan, ada beberapa yang baik. Tetapi yang lebih menonjol adalah hal-hal yang sangat memprihatinkan. Kita tahu bersama KPK barusan datang melakukan peninjauan di Breun Center. Oh ternyata dibangun di zona merah yang tidak diperbolehkan, bisa rusak, bisa mendatangkan ya bahaya. Rumah sakit kita Pratama di sini juga didatang. Kali lalu saya bicara juga di sini dan itu mungkin dipakai. Saya punya salah satu misi saya, yaitu saya ingin membangun rumah sakit Pratama. Itu bukan hanya di Adonara, tapi juga di Solo dan di Tanjung Bunga. Tapi syukur sekarang sudah ada. Mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi rumah sakit Pratama. Tadi saya mendapat keluhan bahwa jalan itu tidak melalui desa yang memberikan tanah untuk dibangunkan rumah sakit. Tapi dari sana sudah mudah-mudahan kalau kami jadi itu membuat. Sebab saya ini mulainya dari guru Bapak. Guru itu tidak mau janji, terlalu banyak repot kita. Lebih apa adanya kami mencatat, nanti pada waktunya Tuhan memberkati, ya kami boleh melaksanakan apa yang kami lihat. Jadi itu Bapak, banyak cerita rumah sakit, belum lagi talu-talu dan lain sebagainya. Maka saya bilang tidak bisa Pak Saka, kita harus mendharmabaktikan diri kita sungguh-sungguh untuk regulasi. Bapak mereka baca di tempat saya, di dalam lembaran yang saya bagi di situ. Contoh, karena saya melihat begitu banyak hal yang tidak baik, itu berarti berasal dari aparat daerah, ASN-nya. Gue dikelola proyek ini dinas pendidikan bisa sampai ratusan miliar. Jaksa atau polisi periksa semua dihalang. Kita kelola dana internet desa cuma 10 juta, 3 saja. Bagaimana kita? Ini realita, kita tidak sedang apa, tapi prihatin prihatin. Jadi Pak Lukman mendekati saya beberapa kali, sampai kali yang keempat ada rombongan lalu Pinanggo laut. Alhamdulillah, sehingga dari pemaparan visi yang awal dari tadi itu luar biasa, itu benar-benar mengenai segala aspek yang disampaikan sampai BUMDes, hal yang paling kecil yang kebetulan saya juga terlibat di pemerintahan desa, sehingga di dalam hal belum berjalan. Insya Allah dengan kehadiran perubahan ini di Gelot bisa maju, bisa berjalan karena potensinya luar biasa. Hal berikut yang dari gambaran visi tadi, secara pribadi semua aspek yang pengalaman selama di birokrasi ini
Pak bakal calon bupati dan Pak bakal calon wakil bupatinya sudah dipadukan sehingga suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa diterima di khususnya di dalam hal, kalau di lain kan insya Allah mudah-mudahan yang sama lah. Karena yang selama saya ketemu biasanya orang berpedoman pada kekuatan yang terakhir pada serangan fajar. Dan serangan fajar ini polanya diganti. 3 tahun serangan fajar itu sudah dibangkit. Sehingga artinya dari pola itu sudah menggambarkan bahwa program perencanaan yang benar-benar sudah matang dengan segala aspek kehidupan yang sudah terjadi di masyarakat. Sehingga perencanaan yang matang ini, kalau moto orang barat, dengan logikanya dari perencanaan yang matang, keberhasilan sebelum kita mulai bisa kita tahu tengah keberhasilan. Jadi ini sungguh meyakinkan karena di sini kebetulan dalam hal ini pemilih cerdas sehingga itu masuk. Jadi sangat diterima sehingga suatu kekuatan yang insya Allah mudah-mudahan pada saatnya bisa dibuktikan. Yang memang tidak sesuai. Beberapa tempat menyampaikan, Pak, kami ini kan harusnya kan mendapatkan peralatan ikan yang baik. Tapi kadang-kadang bukan kami yang mendapat. Orang yang di atas gunung yang dapat, yang tidak tahu berenang. Tapi yang di pantai malah kurang diperhatikan. Maka memang saya sudah ingin, ke depan saya bilang, kalau kita ada buat bantuan-bantuan pertama, para pejabat di bidang itu dan juga pejabat tidak boleh untuk keluarganya atau untuk orang-orang lain yang karena ada sesuatu hubungan. Tidak boleh. Kalau peralatan untuk nelayan, wajib untuk nelayan. Betul. Saya akan mencoba. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan divisi perikanan tadi, pemasaran itu memang sangat penting. Saya adik mungkin beberapa teman sudah tahu masakan maupun pemasarannya. Jadi adik, yakinlah kita karena kita ingin bahwa sebenarnya luas daratan dengan laut kita yang paling luas adalah laut, tapi kita belum maksimal untuk mengelolanya dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian bisa baca di situ. Saya ingin ke depan kita itu menjadi kabupaten maritim, ada di situ saya ungkapkan. Karena kita harus mengakui masih banyak di dalam laut kita yang bisa kita angkat. Itu juga misalnya mutiara. Saya dengan teman-teman lewat, saya ke Momere. Ada operator itu pegawai kecil, tapi jangan dibiarkan. Kalau saya operator itu, saya tidak akan pulang rumah sebelum dia selesaikan itu data-data untuk terkait dengan sertifikasi. Karena itu begitu kurang satu, guru itu tidak dapat dana sertifikasi. Dan itu urusannya harus pergi di Jakarta. Urusannya harus sampai di Jakarta baru dia bisa pulih kembali, keluar kembali. Apalagi belum jadi, belum pernah menerima. Jadi itu kuncinya itu ada di dinas. Jadi kalau kami dua, ya Tuhan dan Laut Tanah bilang kami jadi, kepala dinas tidak bisa tipu kami karena kami ini pemain. Kami ini kalau kamu tipu kami berarti sama saja kamu pikir kami. Apalagi mendampingi dengan wali kota. Kata di mata lalu berkata di lalu juga, lalu datang lagi ke lalu juga tahun lalu, lalu bilang kepada saya begini, Saiman, rumput di pinggir jalan ini 5 tahun lalu saya datang, sekarang juga masih ada yang sama. Itu artinya tidak berubah. Kalau sebut belum berubah. Yang kedua, sejahtera. Tadi disampaikan dari nelayan, dari Bapak Guru, bahwa memang kan itu nyatanya kita belum sejahtera. Kalau memang mau sejahtera, pilih orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pak Lukman, Pak Sakarias, pensiunan, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Anaknya sudah dokter,